Handphone adalah alat telekomunikasi elektronik dua arah yang dapat dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara, teks, dan data lainnya. Handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973. Dia adalah orang yang melakukan panggilan telepon pertama dengan menggunakan perangkat genggam portable. Handphone mulai booming pada tahun 1990-an seiring dengan perkembangan teknologi dan jaringan seluler yang lebih luas. Penggunanya semakin meluas dengan diperkenalkannya jaringan GSM dan teknologi digital lainnya. Saat ini ada berbagai jenis handphone yang dapat dibedakan berdasarkan fitur dan sistem operasionalnya. Secara umum, handphone dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama itu feature phones, handphone dengan fitur dasar seperti panggilan, SMS, dan beberapa aplikasi sederhana. Lalu yang kedua itu smartphone, handphone cerdas dengan sistem operasional yang lebih kompleks seperti Android dan iOS yang mendukung berbagai aplikasi dan fungsi yang lebih canggih. Nah, yang berikut adalah manfaat dan fungsi dari handphone sebagai media komunikasi. Selain komunikasi seperti telepon yang kita tahu, handphone juga dapat membantu kita untuk mengirim dan menerima pesan singkat seperti SMS, WhatsApp, atau Facebook, atau Instagram yang biasa kita pakai. Yang kedua, handphone juga bisa menjadi komputer mini dalam membantu orang-orang bekerja tanpa membawa komputer atau laptop, khususnya bagi anak-anak sekolah yang saat ini bisa membawa handphone kemana saja untuk mengakses pembelajaran. Yang ketiga adalah handphone membantu manusia untuk memperluas hubungan persahabatan. Jadi bisa mengenal orang-orang di luar sana yang belum kita ketahui. Nah, yang keempat, handphone membantu kita untuk sebagai media penyimpanan data pribadi. Jadi, handphone berguna juga untuk menyimpan berbagai data pribadi kita, baik itu foto, video, maupun file-file yang lainnya. Yang kelima, handphone bisa menjadi media belajar dan juga transaksi ketika kita berbelanja di luar rumah. Kalau kita tidak menggunakan uang cash, kita bisa menggunakan handphone sebagai media transaksi. Dan yang terakhir, handphone bisa berselancar ke dunia internet, yaitu bisa dari WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, email, Twitter, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan dari handphone. Dampak gadget diibaratkan sebagai dua sisi uang, yaitu ada sisi positif dan sisi negatif. Dampak positif dari gadget yang pertama, mempermudah mencari informasi. Kedua, mempermudah dalam berkomunikasi seperti komunikasi tatap muka yang sekarang sudah bisa digunakan untuk virtual yang dapat dilakukan kapan saja. Ketiga, mempermudah dalam menyebarluaskan informasi antar lingkungan. Contohnya di daerah pedesaan digunakan untuk mengembangkan keterampilan kesenian mereka. Keempat, menjadi media hiburan lewat tontonan, mendengar musik, mengabadikan momen menggunakan kamera, dan lain-lainnya. Dampak negatif dari gadget pertama, menyebabkan pengguna lebih bersikap individualis karena terlalu fokus dengan gadget yang melekat dengan dia selama hampir 24 jam. Ekstrimnya, pengguna bisa memiliki sifat malas karena terlalu nyaman dengan hal-hal praktis tanpa menghabiskan tenaga ataupun materi. Kedua, menghambat kemampuan berbahasa, cenderung dia mengikuti gaya bahasa komunikasi yang didengarkan di gadget. Ketiga, mengganggu kesehatan karena gadget dapat mengubah suara menjadi gelombang elektromagnetik. Kuatnya pancaran gelombang ini dan letak gadget yang menempel di kepala kita akan mengubah sel-sel otak sehingga berkembang abnormal dan potensi menjadi sel kanker. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan mengenai pengaruh handphone terhadap kehidupan sosial budaya dan lingkungan adalah bahwa kemajuan teknologi khususnya handphone sangat baik untuk mendukung kehidupan kita, baik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun lingkungan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang dihasilkan dari handphone tidak hanya dampak yang positif, melainkan juga ada dampak yang negatif. Oleh karena itu, menurut kami, pendapat kami sebagai kelompok adalah kita sebagai masyarakat, khususnya kita adalah orang-orang yang terdidik, kita perlu bijak dalam menggunakan teknologi handphone. Kita perlu menggunakannya untuk hal-hal yang positif seperti untuk mencari informasi atau untuk mendukung komunikasi kita. Dan jangan sampai kita kecanduan dengan penggunaan handphone sampai handphone tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan berdampak negatif dengan pekerjaan, sekolah, maupun kehidupan pribadi kita. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.